Pendidikan dan perundungan seakan menjadi sorotan terkini yang dekat dengan kekerasan. Sekolah yang harusnya menjadi tempat belajar yang aman dan menyenangkan, seolah berubah image menjadi lingkungan yang mengerikan. Banyak upaya untuk menyuarakan terhentinya perundungan, namun semakin tersohor dengan bukti nyata yang diusung media. Lingkup pendidikan semakin melekat dengan perundungan. Semua lapisan elemen masyarakat perlu paham dampak, bahaya, serta peka terhadap identifikasi awal gejala perundungan terjadi pada anak. Ingat, bullying bukan masalah biasa. Ia bahaya, dapat merenggut nyawa. Maka kita harus waspada. Di awal tahun 2022, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi mengatakan bahwa ada 3 dosa besar dalam pendidikan. Di antaranya adalah kekerasan seksual, perundungan, dan kekerasan serta intoleransi. Banyak sekali kasus perundungan yang marak hingga merenggut nyawa. Hal ini menyebabkan masyarakat was-was untuk menitipkan atau mempercayai pendidikan kepada orang lain, utamanya di lingkungan pendidikan. Pendidikan dan perundungan seolah menjadi sorotan terkini yang selalu diusung oleh media. Selain mengusung fakta, media juga mengungkap banyak hal terkait bullying. Dan saat ini, kita menghadirkan 2 narasumber hebat dari 2 instansi yang mengendalikan 2 instansi yang berbeda, dari SMA Negeri dan juga Pondok Pesantren. Telah hadir di studio kami Bapak Muhammad Arifin SPD MPD dan juga selaku Kepala Sekolah SMA 1 Pamekasan, dan juga Dr. Zamzami Sabik MPSI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nasrul Ulum Aing Dake Blutoh Sumeneb, dan juga sekaligus Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Cabang Sumeneb. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio kami untuk membahas permasalahan yang cukup serius terkait bullying yang tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di lingkungan pendidikan, namun juga bisa di luar lingkungan pendidikan. Sebelum itu mungkin bisa diperkenalkan dulu dari Bapak Arifin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifin selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pamekasan. Sekarang diundang di Klik Madura untuk bincang-bincang masalah perundungan atau bullying. Terima kasih. Oke. Baik, Dr. Zamzami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Saya Zamzami Sabik, pengasuh Pondok Pesantren Nasrul Ulum Aing Dake. Kebetulan juga sebagai Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Cabang Sumeneb. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berada di sini untuk berbincang bersama, belajar bersama, sharing terkait dengan bullying di dunia pendidikan. Betul, baik. Kita belajar bersama tentang perundungan, dan sasarannya ini tidak hanya bagi pendidik ya, tapi juga bagi orang tua di luar sana, untuk bagaimana jenis dan bentuk bullying di luar sana di SMA negeri maupun di pesantren. Karena polanya berbeda ya, Bapak Gesat ya. Kira-kira kalau di SMA nih, pola perundungan apa yang biasa dilakukan oleh anak-anak? Masalah perundungan ini memang sebenarnya sudah lama terjadi di dunia pendidikan ini, cuma kita belum sampai pada penanganan bagaimana agar perundungan itu bisa dicegah atau bagaimana supaya ditangani dengan baik. Dan pada akhir-akhir ini, betul pada tahun 2022 Pak Nadiem di Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan statement bahwa perundungan harus tiada di dunia pendidikan, itu. Dan Pak Nadiem sudah mengambil langkah-langkah, ya, diantaranya dengan mensurvei lingkungan sekolah, ya, tingkat keamanan sekolah itu bagaimana, termasuk keamanan dari bullying tadi, sehingga dikeluarkan aturan-aturan yang terkait dengan bullying ini di sekolah, ya, di bawah naungan Kemendikbud. Ya, tentunya bullying yang dimaksud itu adalah bahwa pada umumnya orang tua tidak tahu juga
pihak guru kadang-kadang juga Tidak tahu tentang sasaran pola-polanya bagaimana gitu lah. Nah, pada kenyataannya bullying itu terjadi di mana-mana ya. Kalau di tingkat SMA biasanya itu kita dapat mendeteksi itu jika anak itu ada perubahan pola laku yang sebelumnya Tingkah misalnya laku ya. rajin ya, akhirnya sering tidak masukan, malas dan sebagainya. Sehingga yang pada tingkat lebih lanjut menyebabkan anak itu yang biasanya suka bergaul, akhirnya dia terisolir sendirian dan sebagainya, sehingga berdampak pada prestasinya. Jadi prestasi siswa itu akan menurun. Nah, ini deteksi awal gitu lah. Deteksi awal terjadinya bullying. Terjadinya bullying. Nah, itu kita harus mendalami ya. Apa penyebabnya? Nah, ini yang kita masih selama ini masih dikorek ya. Masih dikorek di ya. dalam lingkungan pendidikan. Kalau untuk di pesantren ini Ustadz Zamzami, kira-kira pola perundungannya seperti apa? Karena kita tahu anak-anak pesantren ini jauh dari orang tua ya. Kalau SMA kita pulang di full day school ya, jam 4 kita pulang. Kalau di pesantren? Ya, perundungan itu sendiri kan bisa terjadi pada siapa saja dan pelaku yang juga tidak terduga gitu kan. Kadang kita juga kaget loh, kok bisa-bisanya gitu. Bahkan kadang pendidiknya yang menjadi pelaku bullying gitu kan. Nah, kalau kita melihat dari 4 jenis macam bullying, kan ada bullying verbal dengan kata-kata, dengan non verbal yang dengan fisik, ada juga bullying sosial. Betul. Ada juga yang cyberbullying gitu kan. Di media sosial, di media ya. sosial. Kalau di pesantren yang kecenderungan terjadi pada 3 hal ini, jadi lebih kepada verbal. Nah, paling kecilnya biasanya dengan ngomongin kata-kata kasar, nyebut orang tuanya. Oh gitu iya. Dari lingkungan pendidikan dasar ya. Sampai pesantren. Bahkan kalau di data dari Federasi Serikat Guru Indonesia itu kan, justru tertinggi bullying itu pada usia SD dan SMP, 25% itu mereka. Betul. 25% SD, 25% SMP. Nah, ini dari kata-kata yang verbal. Yang non verbal mulai sudah main fisik. Nah, dan terus selanjutnya juga ada dengan sosial. Oh, itu jangan ditemenin tuh, bukan circle kita bahasanya. Betul. Jadi kayak merasa terintimidasi si korban. Nah, tentu ketika anak itu sudah menjadi korban bullying, dia akan menarik diri dari lingkungan. Betul. Cenderung dia lebih terbawa emosi, akhirnya mau ngomong nggak berani, dia tertekan. Maka mau tidak mau kita harus care memang bagaimana harus ada tim yang memang fokus menangani terkait dengan bullying ini. Terutama juga orang tua juga harus lebih care, lebih perhatian. Nah, sekarang kan kadang orang tua tidak mau bertanya, gimana sih nak perasaan kamu di pondok? Betul. Yang ditanya, bagaimana pelajaran kamu? Padahal kebahagiaan itu penting daripada sekedar pencapaian prestasi. Gitu. Kenyamanan juga lebih penting ya di lingkungan pendidikan. Saat ini lingkungan pendidikan terkenal dengan lingkungan yang mengerikan dan menakutkan. Padahal tidak semenakutkan itu ya. Kira-kira kalau tadi kita sudah bahas pola perundungan yang terjadi di pesantren dan juga di SMA mungkin agak sama ya, karena umur mereka ini masih sama. Kurang lebih berapa? 17 hingga 15 sampai 17 kalau di usia remaja. Usia remaja. Oke. Ada identifikasi khusus dari sekolah terkait faktor-faktor pelaku nih yang terduga pelaku, kira-kira ada nggak, Pak? Kalau di sekolah ya melalui kementerian di tahun 2023 ini itu semua sekolah itu harus membentuk satgas, namanya adalah satgas tindak kekerasan pada siswa. Jadi disitulah nanti tugasnya itu adalah untuk mendeteksi adanya bullying atau perundungan itu. Yang nantinya Satgas itu bertugas untuk tidak hanya sekedar memberikan tindakan kepada pelaku ataupun korban bullying itu, tetapi juga akan berfungsi untuk mensosialisasikan tentang
dampak dari bullying itu sendiri dan keberadaannya di lingkungan pendidikan itu. Karena lingkungan pendidikan itu memang rentan terhadap ini, dan tidak mungkin lingkungan pendidikan itu 100% pasti tidak ada bullying dalam tingkatannya yang mulai dari yang SD, rendah, menengah maupun yang tinggi ya. Betul. Sehingga Satgas ini yang terdiri dari beberapa anggota yang tentunya kalau di sekolah itu biasanya adalah wakasa kesiswaan yang didampingi oleh guru BK untuk bisa mendeteksi anak ini. Karena itu yang dekat nanti adanya perubahan-perubahan pola laku yang tadi saya sebutkan itu terhadap anak didik. Siapa yang sebenarnya dapat mendeteksi itu, yaitu yang dapat mendeteksi gitu. Yang Jadi nanti bisa lebih memantau gitu ya Pak ya? iya. Nah, itu nanti kalau terjadi seperti itu harus diselesaikan dengan tuntas, jangan sampai berlarut-larut, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua. Orang tua, karena punya peranan penting ya. Iya, orang tua tidak tahu keberadaan anaknya bahwa di sekolah itu terjadi bullying dan sebagainya. Tahu-tahu anaknya itu down begitu gitu ya. Kenapa kok kemarin-kemarin anak saya ini gak seperti ini, sering nangisan, sering menyendiri dan sebagainya. Overthinking bahasanya saja. Bahkan kalau itu sampai ke fisik itu sangat luar biasa karena menyebabkan depresinya anak ya. Terjadinya anak-anak yang bunuh diri itu yang tidak diketahui penyebabnya oleh orang tua ya, karena sampai masuk ke ranah depresi itu tadi ya. Sehingga ini perlu memang di sekolah itu dibentuk sebuah tim Satgas untuk penanganan tentang bullying ini ya, dalam perundungan ini. Baik. Berarti kalau di SMA pola komunikasinya harus lebih intens meskipun mereka memang pulang ya, jadi melibatkan peran orang tua juga. Peran orang tua. Kalau untuk di pesantren, Ustaz Zamzami? Ya, pesantren itu memang harus beralih sekarang kepada pesantren ramah santri. Gitu. Oke. Kalau sekolah ramah anak ya biasanya ya. Bagaimana pesantren itu juga harus mulai membudayakan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Toh memang itu kan anjuran Nabi. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana, kan gitu. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak mencintai yang lebih kecil atau yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Nah, ini kalau dibiasakan di pesantren maka tentu ini akan menjadi budaya tersendiri. Betul. Termasuk juga budaya senioritas antara santri senior dan junior. Itu sering ditemukan ya kalau di pesantren. Ya, betul. Apalagi antara yang sudah ya mungkin ini mualimnya nih pengurus, kan gitu kan. Pengurus gitu. Iya. Itu juga harus mulai dikurangi. Yang selanjutnya juga harus mulai berpikir untuk takzir. Ya, kalau di pesantren kan ada sanksinya takzir. Ya, takzirnya itu harus mulai zero violence. Jadi mulai dinolkan kekerasannya. Lebih kepada konsep mendidik. Makanya ketika saya menulis buku tentang konseling pesantren gitu kan, itu juga saya tuliskan itu bahwa bagaimana pesantren itu takzirnya harus mengarah pada zero violence juga. Lebih kepada bagaimana santri itu memahami bahwa ya saya keliru, saya salah. Dan juga wali asuhnya, kalau di pesantren karena jauh dari orang tua, wali asuhnya harus dilatih khusus. Betul-betul dibina sehingga seperti memang antara orang tua dan anak, kalau antara asatid dan santri, ustadz dan santri, terus juga antara senior dan junior seperti kakak dan adik. Nah, kalau ini bisa terjalin, maka insya Allah akan lebih baik lagi. Dan yang gak kalah pentingnya, pesantren juga perlu untuk menyiapkan, kalau di sekolah umum juga ada satgas ya, gak ada salahnya kita membentuk satgas. Dan konseling pesantren juga harus mulai ditegakkan. Dan juga ada, kalau perlu ada semacam kotak curhat santri. Betul. Karena kan penting ya kenyamanan sekali lagi. Karena ada beberapa santri itu memang yang kalau curhat secara langsung nggak nyenak. Betul. Ada yang gitu lewat tulisan, journaling gitu ya. Itu justru banyak hasilnya. Jadi ada di diary-nya gitu saja. Betul. Jadi apa yang dia rasakan. Nah, hal-hal seperti ini juga harus mulai mengarah dilakukan oleh pesantren. Dan sehingga nantinya menuju kepada pesantren yang ramah santri. Untuk
menjadi bagian tempat yang nyaman bagi santri di dalam menuntut ilmu. Menuntut Itu yang ilmu. perlu diarahkan. Betul, tapi ada yang menarik dari tadi ya, perbincangan kita adalah kadang orang tua tidak mengetahui bahwa jenis bullying itu pengaduan dan yang dilakukan anak-anak ini berbeda. Misal di pengurusnya ini kita dihukum karena pendidikan kan, Ya. karena mereka salah, tapi mereka curhat kepada orang tua mereka secara berlebihan Ya. dan tindakan orang tua langsung memberhentikan anaknya dari pesantren. Ya. Bagaimana tanggapan Nah, Ustaz makanya Zamzam ini? orang tua itu kalau bahasanya dalam bahasa kami adalah harus tabayyun lah kan gitu. Betul. Nah, untuk itu komunikasi antara orang tua, pesantren dan juga anak ini harus berjalan dengan maksimal. Bahasanya kalau dianalogikan seperti bannya becak itu ada 3 gitu kan. Ban pertama itu orang tua, ban yang kedua itu adalah pesantren, ban yang ketiga itu anak. Betul. Nah, kalau salah satu tempos atau nggak bisa jalan becak ini kan, begitu juga dalam dunia pendidikan, khususnya pesantren. Ketika orang tua sudah memasrahkan penuh anaknya untuk dididik di pesantren, bahkan itu 24 jam di pesantren anaknya, maka tentu bukan langsung pasrah, bahasa Jawanya pasrah bomboan kan, gitu Iya, kan. pada pesantren langsung sepenuhnya. Jadi, harus juga anaknya itu diawasi, harus juga anak itu ditanya perasaannya. Kamu bahagia nggak? Nah, itu penting. Enggak. Apa Senang kabar? nggak? Sebatas apa kabar Nah, gitu ya. kadang ada orang tua yang mohon maaf, ada beberapa orang tua yang kadang menganggap bahwa ke anak itu care-nya cukup dengan ngasih kiriman, Iya, ngasih uang, ngasih materi gitu ya. Padahal bukan lebih dari itu, dari perasaannya orang tua, sehingga anak itu bisa Betul. saling terbuka, saling berbagi perasaan, sharing lah. Betul. Nah itu juga gak kalah pentingnya gitu. Karena menjadi salah satu faktor anak itu bisa terbuka dengan dunia Betul, mereka, betul. mencurahkan apa yang mereka rasakan. Oke, baik. Kalau untuk di SMA sendiri, ada kiranya dukungan sosial yang dijalin antara guru maupun masyarakat sekolah ini, Bapak? Begini, kalau di tingkat SMA itu kita itu mempunyai sebuah program ya yang kita jalankan dari sejak anak itu masuk sekolah pertama, itu saat pengenalan lingkungan sekolah ya. Di pertama itu untuk anak-anak itu dinolkan tentang bullying itu sendiri. Artinya perpeloncoan. Dulu kan waktu anak masuk pertama, anak disuruh pakaian ini, bawa pakaian ini kayak ospek itu. kan Sekarang tidak boleh itu. Sudah banyak Jadi, korban ya. banyak meskipun korban bukan di situ. Kabupaten Pamekasan. Betul, itu biasanya dari seniornya ke juniornya ya. Nah ini kita yang pertama harus kita buatkan situasi seperti itu. Dari mulai MPLS itu sudah ada materi juga tentang bullying dan dampaknya terhadap teman-teman sebayanya ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, langkah kedua yang dilakukan oleh sekolah itu, kami mempunyai program penguatan profil pelajar Pancasila P5 yang ya, Pak, P5 ya, yang dikenal dengan P5, programnya di kurikulum Merdeka ini. Nah, ini kan bisa kita membuat aksi nyata. Aksi nyata itu tidak hanya berupa produk hasil fisik, tetapi juga berusaha verbal ya, bisa verbal. Dan kami sudah mencoba ini di sekolah SMA Negeri 1 Pamekasan itu dengan mengangkat tema di P5 itu adalah kearifan lokal, namanya adalah Andep Asor ya. Andep Asor. Andep Asor ini kan dari budaya kearifan lokal Madura ya, Andep Asor. Nah, di situ kita mengembangkan pola-pola bagaimana anak itu caranya berperilaku, baik itu secara tutur kata maupun tindakan-tindakannya terhadap orang lain, sesamanya dengan kakak kelasnya dengan adik kelasnya, dan kemudian juga dalam bagaimana dia itu membangun komunikasi yang baik dan intens dengan guru-gurunya ya, dengan tetap menjaga tata krama adat ketimuran. Nah,
Kalau tadi istilahnya ya dengan istilah agama yang bagaimana supaya pesantren itu nyaman gitu lah. Ramah Jadi disitulah santri. kita itu membentuk atmosfer lingkungan sekolah yang adab asor itu. Misalnya saja anak yang sekarang ini dengan gurunya saja tidak tahu berbahasa yang halus. Betul, Nah, Madura. itu diajari. Dan itu bukan hanya dalam tataran konsep, tetapi kami membuat suatu perilaku itu langsung anak itu di luar kelas, ya bagaimana komunikasinya, dan kemudian anak bisa berpikir kritis. Oh ini salahnya di mana, yang benar bagaimana, dengan standar daripada kearifan lokal Langsung tadi. diberikan kesadaran ya. Diberikan kesadaran, dan alhamdulillah ini dilaksanakan seperti ini. Anak-anak itu banyak perubahan-perubahan yang dapat Signifikan, bisa dirasakan oleh para sehingga guru. tidak menyakiti orang lain. Apa dampaknya kalau dia menyakiti orang lain? Itu yang kita lakukan di sekolah kami, sehingga betul-betul di situ anak-anak itu memberikan tidak hanya dalam aspek pengetahuannya, tapi betul-betul dilaksanakan dalam dipraktikkan secara langsung dalam kehidupan mereka sehari-hari. Iya, seperti gitu ya. mau menghadap ke gurunya, mohon maaf Pak. Nah, ini sekarang itu jarang orang mau minta mohon maaf itu ke orang lain, apalagi dengan guru. Nah, itu diajari sehingga anak itu timbul rasa hormatnya terhadap guru-guru juga demikian. Ya, kadang-kadang ya kalau kita guru-guru yang dahulu itu biasanya sudah biasa itu yang namanya bullying dengan kekerasan, centar, nempeleng, apa dan sebagainya. Karena dalam lingkup pendidikan gitu ya dulu ya. Nah, sekarang kita sadarkan dengan menganut sistem kedisiplinan positif itu. Jadi kita menggunakan sistem kedisiplinan. Anak itu akan berubah pola lakunya jika itu tidak dijustis, ini anak nakal, ini anak. Tetapi bagaimana menumbuhkan dia menemukan dirinya sendiri tentang permasalahan itu salah atau tidak, dia sendiri yang menilai, dan bagaimana solusinya, dan baru itu dibuat kesepakatan dengan gurunya. Kalau itu masalah untuk memperbaiki itu. Jadi bagaimana menumbuhkan kesadaran. Karena kita tahu bahwa zaman sekarang ini, kalau saya boleh bilang, generasi Gen Z Gen Z ya. Oke, Gen Z. Iya. Jadi generasi milenial sudah menjadi ini, masuklah generasi Z yang rentan terhadap mental health, terhadap penyakit mental ataupun perasaannya itu sensitif. Betul. Bapak. Apalagi yang jauh dari pesantren. Apalagi didukung oleh medsos yang kurang baik. Sosial media. Nah, sosial media. Kita menyerap banyak informasi. Iya. Kalau itu gak dibentengi, itu luar biasa. Betul. Nah, dukungan sosial yang dilakukan pesantren untuk menumbuhkan mungkin kesadaran anak terhadap perilaku bullying di sekitar pesantren. Bagaimana Ustaz Zamzami? Salah satu tren itu kan dalam polanya adalah, dan ini tidak dimiliki oleh lembaga yang lain. Betul. Taklim, tarbiyah, dan ta'dib kan gitu kan. Taklim itu pengajarannya, tarbiyah pendidikannya, ta'dib langsung pada akhlaknya. Bahkan pengajaran di pesantren itu kan kalau kita membedah dan memilah gitu lah, itu hanya fokusnya pada 3 hal, yaitu ketauhidan, yang kedua itu adalah fikih syariah, yang ketiga adalah akhlak. Kan pada 3 hal ini penguatannya, walaupun berbagai kitab yang dipelajari, endingnya pada 3 hal ini gitu kan. Bagaimana santri itu menjadi orang yang berakhlakul karimah, kan gitu konsepnya. Nah, ini yang juga salah satu faktor utamanya santri itu belajar ta'dib, belajar tentang adab, adalah kiai sebagai patron sistemnya. Karena perilakunya adalah konsepnya modeling. Bagaimana si kiai itu berperilaku. Di bawah kiai siapa? Adalah ustadz-ustadznya. Nah, maka kiai sebagai patron sistem di pesantren itu harus benar-benar menunjukkan welas asih. Juga bagaimana menunjukkan tidak sedikit-sedikit langsung pakai kekerasan gitu kan. Begitu juga yang di bawahnya, ustadz-ustadznya juga harus seperti itu. Maka salah satunya adalah dengan mengaktifkan bimbingan konseling di pesantren, dan ada beberapa bidang-bidang, mungkin juga mahkamah yang lain. Itu juga harus mulai dijalankan, dan konsepnya adalah zero violence itu tadi, seperti yang sudah saya sampaikan. Berarti konsen terhadap perilaku kekerasan atau perundungan, kita mulai harus peka ya. Nah, harus peka juga. Dan juga yang nggak kalah pentingnya, nah ini juga harus dibedakan.
ketika pesantren itu juga semakin banyak santrinya, ini kan biasanya kiai repot kontrolnya. Betul, betul. Maka memang harus ada tenaga-tenaga lain yang membagi santri itu, katakanlah sekian orang itu ditangani oleh ustadz senior yang memang sudah paham terkait bagaimana pencegahan bullying. Sekian orang juga ditangani oleh sekian ustadz senior. Nah, maka itu akan lebih berjalan maksimal, terutama dalam pengontrolan. Rata-rata memang ketika kalau santri masih tidak terlalu banyak, masih ratusan, satu Masih kiai aman ya, masih aman lah mungkin. ngelolanya itu. Kalau sudah sampai ke ribuan santri, nah itu tentu harus ada beberapa ustadz-ustadz senior Yang atau turun yang langsung turun, Ha. atau juga majelis masyayikh, majelis kiai yang juga harus juga terlibat di dalamnya dalam kepengasuhan. Nah, salah satu hal lain yang menjadi keunikan pesantren adalah metodenya. Ada metode kajian sorogan dan wetonan gitu kan. Dan ini yang juga harus disampaikan juga. Gak habis-habisnya lah kiai itu atau asatid ketika mengingatkan kepada santri untuk tetap berperilaku akhlakul karimah kepada orang lain, terutama kepada hal terkecil adalah lingkup pesantren dulu. Bagaimana dengan teman satu pesantren, satu kamar dulu lah katakanlah. Yang paling dekat yang ya, paling Ustaz. dekat. Dan karena itu kan ya seperti keluarga akhirnya. Karena ya tidurnya bareng, belajarnya 24 bareng per 24 jam kan gitu di situ. Siap. Belum setelah itu bisa, maka bagaimana dengan asrama yang satu dengan asrama yang lain gitu kan. Nah, ketika ini berjalan dengan maksimal, ya insya Allah akan mulai terasah bagaimana rasa ulas asih dengan yang lain. Dan yang nggak kalah pentingnya juga metode yang sering dipakai di pesantren dan bagaimana gerakan batin, istighosahnya kan gitu kan. Istighosah, Ketauhidan kita. Ketauhidannya. Juga permohonan kepada Allah yang mudah-mudahan santri-santri itu diberikan kekuatan batin, kekuatan mental sehingga tidak dengan mudahnya melakukan bullying. Dan Karena juga, karena sadar bahwa saya harus berperilaku baik kepada orang lain dan juga ya dia akhirnya menciptakan lingkungan yang positif di pesantren. Itu yang harus dikembangkan juga. Iya, baik. Ini menarik Ustadz karena semua lapisan masyarakat ini ada di pesantren. Ya. Dari mulai yang miskin sampai yang kaya. Betul. Dan juga nggak cuma di pesantren tapi juga di sekolah negeri ya juga ada. Itu bagaimana kita memetakan betul bagaimana tidak ada batasan nih antara yang kaya, yang miskin. Kadang-kadang masalah anak-anak adalah karena strata sosial kita tuh berbeda. Betul. Sehingga si pelaku nih merasa mempunyai backingan kuat untuk melakukan pembulian terhadap orang yang dirasa lemah. Mungkin boleh dijawab dari pesantren dulu ya, pesantren. Salah satu hal untuk ya semua samalah di sini kan gitu kan. Lembaga pendidikan gitu ya. Ya, kalau di pesantren itu kan salah satunya ya kalau di lembaga pendidikan yang lain juga mungkin dengan menggunakan seragam. Betul. Tidak beragam kan akhirnya. Betul. Yang awalnya beragam ketika menggunakan seragam ya semua sama gitu. Sama. Di pesantren juga begitu, ada seragam santri yang itu sama semua. Di antara keunikan pesantren yang lain adalah adanya ro'an kan gitu kan. Kerja bakti lingkungan. Kerja bakti. Entah itu anaknya ustadz, entah itu anaknya kiai, entah itu anaknya orang kaya, kalau sudah atau orang yang biasa-biasa saja, kalau sudah jadwalnya ro'an ya sudah, kamu bagian bersihkan lingkungan ya lingkungan semua dengan niat khidmah kan gitu, Iya, pengabdian. betul. Nah, ini yang sampai sekarang masih tetap ada di pesantren. Dan ini menjadi prinsip pesantren kan. Al-ilmu bit ta'allum wal barakah bil khidmah wal manfaah bit ta'ah. Ilmu itu diperoleh dengan mengaji, dengan belajar. Terus selanjutnya juga barokah ilmu itu diperoleh dengan mengabdi. Terus manfaatnya ilmu diperoleh dengan ketaatan kepada aturan pesantren kan gitu. Nah, dengan menjadi prinsip tiga hal ini, maka santri diharapkan bisa melakukan apa yang sudah menjadi garis ketetapan pesantren. Di antaranya tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin, yang lemah dan yang kuat. Kayak berdiri di atas semua golongan. Betul. Seperti itu ya. Bahkan ketika di pesantren itu kan, kalau kita mengambil pendapatnya Imam Al-Ghazali gitu kan, di kitab itu, nah, kalau di pesantren ya minimal santri-santri itu harus ya adu cerdas-cerdasan. Betul. Kalau yang kaum itu paling rendahnya adalah adunya dengan kekuatan fisik kan gitu. Ini paling rendah. Kalau naik level adu kecerdasan. Level tertinggi adalah bagaimana berlomba-lomba di dalam akhlakul karimah. Betul. Jadi yang taat gitu yang ya. taat, yang
dia bisa saling menghormati orang lain, menghargai orang lain, itu yang level tertinggi dan itu yang diharapkan dilakukan oleh santri-santri dan warga-warga pesantren semuanya. Gitu. Oke, baik. Dan ini menjadi hal yang menarik karena kebersamaanlah itu yang membentuk kita untuk saling tolong-menolong. Betul. Untuk tidak ricuh terhadap hal-hal kecil gitu ya, Ustaz. Dan prinsip pesantren kan juga jelas ada kesederhanaan, kemandirian, kejujuran, ketulusan. Ada 5 gitu. itu ya. Kurang lebih. Kalau untuk di SMA sendiri nih, karena ini menarik karena SMA ini masih dalam pengawasan orang tua. Beda dengan pesantren yang kita harus memang benar intens tenaga pendidik di situ. Iya, kalau di tingkat SMA kita ya seperti tadi itu sebenarnya titik temunya kita itu bagaimana membangun anak itu mempunyai adab yang baik, itulah. Kesadaran dulu ya, kesadaran dulu sama di pesantren juga, di sekolah umum juga sama. Tetapi yang perlu kita kritisi sekarang, kadang-kadang yang namanya perundungan, bullying itu kadang-kadang tersembunyi. Betul. Nah, yang menyebabkan kita itu tidak bisa sulit mendeteksi ya adanya bullying. Yang kadang-kadang itu pihak yang mempunyai peran di situ kurang responsif terhadap keluhan anak. Dan kadang-kadang susahnya kalau anak itu tertutup gitu loh. Kadang mungkin permasalahannya dari sekolah tapi dieksekusinya di luar. Betul. Iya. Keseringan ini terjadi. Jadi anak itu tertutup, tidak mau membuka ke gurunya, ke orang tuanya juga gak peduli. Nah, ini yang sangat berbahaya. Susah gitu ya. Susah ya. Satu-satunya jalan itu adalah bahwa kita itu harus dapat mengintervensi di dalam kelas anak tersebut. Apa yang menjadi penyebab? Ini yang sudah dilakukan oleh kita di sekolah. Sikapnya bagaimana begitu ya Pak? Jadi ini kasus yang terjadi ini biasanya anak ini tertutup karena itu oleh yang si pembuli ini diancam. Kalau sampai memberitahukan awas, betul. awas ya, dikucilkan. Kadang-kadang itu diejeknya bukan hanya di depan di depan teman-temannya yang lain, tetapi juga melalui medsos dengan ancaman-ancaman yang luar biasa. Nanti akan aku sebarkan begitu ya, dan segala macam pola ancaman yang mereka lakukan. Dan dia sudah mempunyai geng gitu yang membuli pelaku ini bukan satu orang. Dia karena kesuperiornya itu sehingga teman-temannya ikut dia ya. Sehingga anak ini terisolir. Kalau sudah kejadian seperti ini bisa jadi yang kita lihat di medsos itu anak itu bisa dikasari dan sebagainya. Yang kadang-kadang menyebabkan terjadinya seperti kasus-kasus akhir ini seperti di Kediri sampai meninggal. Itu karena seperti itu, ketertutupan. Sehingga pihak lembaga atau pihak sekolah itu harus betul-betul peka terhadap keluhan anak ini. Kalau perubahan psikologis mereka. Betul, tidak usah bicara ya. Kadang-kadang tidak bisa bicara. Tidak bisa sulit menyampaikan. Makanya perannya Pak Kiai Zamzami sangat penting. Secara psikologis itu harus kita paham tentang ini. Kalau tidak, korban berjatuhan di situ karena akibat daripada ketertutupan tadi. Yaitu. Ini bagus sekali dan kita bisa menelisik sekilas dari pendapat Pak Arifin tadi ya. Kalau ternyata di lingkungan pendidikan tingkat SMA pun tidak jarang anak-anak ini tertutup. Bahkan padahal mereka yang sudah SD dilatih komunikasi untuk mengungkapkan apa yang mereka alami. Kira-kira pelaku bullying ini faktornya apa Bapak? Kalau kita lihat dari backingannya mungkin mereka punya banyak teman. Tapi apakah ada peran orang tua di sini sebagai penopang gitu atau faktor utama mereka melakukan bullying kepada bagiannya Kiai Zamzamin. Sama saja secara psikologis orang yang membullying itu mempunyai masalah pada dirinya sebenarnya. Mengapa? Karena dia tidak mendapatkan pengakuan dari keluarganya bahwa dia tidak diakui kehebatannya oleh orang tuanya, dia punya prestasi tidak pernah dihiraukan oleh orang tuanya hanya katanya Kiai Zamzamin tadi hanya memberikan finansialnya saja.
saja. Ya ini biayanya, ini kamu sangunya sekian gitu. Tidak pernah dia itu mendapatkan reward dari orang tua. Sehingga untuk mendapat pengakuan itu dia itu sok menjadi superior di dalam kelompoknya. Sehingga mengajak orang lain, saya bisa sekarang itu mengajak teman-teman saya untuk bisa dia suatu kebanggaan bagi dia. Karena sasarannya yang lemah, yang kelihatannya nggak bisa apa-apa gitu. Makin tidak berdaya orang yang dibullying itu, dia makin bangga. Sehingga di situ sebenarnya secara psikologis karena faktor dari psikologis dirinya yang kurang perhatian dari orang tuanya, kebetulan dia orang berada, sehingga dia itu harus menunjukkan saya yang paling super, itulah di antara ini di antara yang lain itu. Itu kalau dari perspektif Pak Arifin, ya. Oke. Kalau dari perspektif Ustadz Zamzam ini, kan kalau di pesantren katanya tidak bisa kita identifikasi siapa pelakunya, tapi kita bisa mereka. Ini pelaku, apa faktor dan latar belakangi mereka melakukan bullying terhadap temannya atau orang yang kalau faktor yang melatar belakangi, salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Arifin. Artinya ingin menunjukkan superioritas memang dia. Ketika dianggap superior, dia bisa menguasai semuanya, maka dia lebih bangga. Nah, terus juga diantaranya itu dianggap kadang ketika ada juniornya yang menghina, itu dianggap menghina satu angkatan. Wah, ketika padahal yang dirinya ini kok kayaknya nggak patuh ke saya, ini nggak patuh kepada satu angkatan kita, sehingga bullyingnya dilakukan satu angkatan akhirnya. Nah itu juga. Nah, makanya di pesantren itu hal yang perlu dilakukan diantaranya ada prinsip pesantren seperti al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal adu bil jadidil aslah kan gitu. Mempertahankan hal-hal baik yang sudah ada di pesantren dan menerima hal-hal baik yang baru yang ada dari luar gitu. Kalau kebetulan di pesantren saya tempo hari, selain karena saya sendiri yang menangani konselingnya, terus ada lembaga khusus. Tempo hari saya menerima beberapa mahasiswa psikologi UTM untuk KKN 3 bulan di sana. Itu di pondok. Jadi di pondok, dan saya minta ini fokusnya apa Kiai? Fokusnya ke bullying saja. Oh, jangan ke yang lain. Jangan ke yang lain, saya gitu. Fokusnya satu. Saya mintanya fokusnya ke bullying. Karena marak ya. Iya, mereka marak. Sehingga mulai dia bikin FGD terkait bullying, sehingga santri itu diminta, gimana sih apa itu bullying gitu. Nggak ngomong, kira-kira bagaimana dampaknya? Santri mulai, kalau kamu jadi korban bagaimana? Kalau kamu jadi pelaku bagaimana? Artinya diajak untuk berpikir sendiri santri. Sampai kepada sosialisasi juga. Ada semacam psikoedukasi, bahasa kami kan seperti itu. Itu 3 bulan, teman-teman mahasiswa UTM. Intens. Mereka tidur di sana. Saya siapkan kamar. Jadi santri juga. Jadi bahkan kalau waktu ngaji kitab, mereka juga ikut ngaji kitab gitu. Tapi di sesi-sesi tertentu mereka juga menjadi teman curhatnya santri-santri. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Arifin tadi, memang betul. Ada beberapa yang kita menganggap padahal biasa, tiba-tiba terungkap gitu. Sehingga mau tidak mau akhirnya harus ada pendekatan khusus. Dan alhamdulillah berarti pemulihannya lebih baik lagi. Artinya memang pesantren jangan sampai antipati terhadap dunia luar yang baru. Betul, gitu. Jangan sampai menutup akses informasi. Nah, sehingga kalau itu dianggap baik untuk kemajuan pesantren, kenapa tidak kan gitu, untuk kita terima gitu. Itu mungkin yang bisa kita lakukan di dunia pesantren. Nah, indikasi terlihatnya calon pelaku atau pelaku bullying kan kadang korban tidak mau ya Pak ya untuk mengungkapkan ini si pelaku, dia mengalihkan kepada temannya yang mungkin masih satu circle gitu, bukan peran utamanya. Nah itu kan di pesantren seringkali karena mungkin beda kasta, kurang kece, atau mungkin ada permasalahan antar beda daerah begitu, itu bisa jadi kan? Iya. Jadi memang kalau teman-teman psikologi UTM tempo hari, mereka menggunakan asesmen psikologis. Jadi semua santri diminta ngisi gitu kan. Sehingga mulai tampak akhirnya. Mulai dari situ ya, karena ada skalanya kan. Oh, kalau skala sekian, dia menjadi korban ya kira-kira yang tidak bisa mengungkapkan. Oh, skala sekian sampai sekian, kok kayaknya dia cenderung agresif. Agresivitasnya tinggi. Ketika agresivitasnya tinggi, maka ini indikasinya mengarah kepada pelaku kan, gitu. Nah di situ kita adakan konseling khusus, tangani secara khusus, ada dipanggil, jadi mulai interpersonal lah kita ngomongnya, sehingga mulai terungkap problemnya apa, akar permasalahannya bagaimana, sehingga itu mulai bisa diatasi gitu secara bersama-sama. Ini bagian dari salah satu metode mungkin dengan menggunakan asesmen yang ada. Dan memang harus ada semacam pertemuan rutin
dari santri Ya, dan dari juga santri. pengasuh mungkin ya kalau di pesantren, kalau Betul. di luar guru dan murid dan Ya, juga wali betul. murid Wali ya, murid, karena ya. Untuk bisa ngobrol terkait itu gitu. terkait bagaimana perubahan sikap anak Nah, nih. iya. Oke, terakhir Ustadz dan juga Pak Arifin, ini peran orang tua terhadap anak untuk menangani adanya bullying atau perundungan baik di pesantren maupun di sekolah. Iya. Peran orang tua di dalam mengatasi tentang perundungan anak didik itu sangatlah besar. Karena pendidikan itu tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada guru di Instansinya sekolah. ya. Jadi memang harus ada ya sinergitas antara orang tua dan pihak sekolah. Dan juga jangan lupa juga faktor lingkungan sekitar anak itu, tentang pergaulannya dan sebagainya. Itu juga peran orang tua di sana harus, karena di sekolah anak itu dari jam 7 sampai dengan jam 2 saja. Selebihnya lebih banyak di rumah. Jadi peran orang tua sangatlah besar ya. Sehingga orang tua juga jangan hanya prinsip menyekolahkan anak itu memenuhi biayanya, sangonya dan sebagainya, fasilitasnya dan sebagainya. Yang penting kita sudah menyerahkan gitu ya, jangan seperti antipati ya. Ini perlu juga penyadaran ke orang tua. Apa keluhan anak itu juga apa yang menjadi penyebab anaknya itu mengalami permasalahan perundungan itu harus diketahui juga orang tua. Jadi orang tua jangan melepaskan begitu saja. Kalau itu sudah terjadi komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua, insya Allah ini bisa mengantarkan anak-anak yang bebas dari perundungan tadi. Ya, baik, kalau dari pihak pesantren, Ya. Zami? Peran orang tua itu ya sangat besar. Bahkan untuk pelaku-pelaku bullying, rata-rata orang yang bermasalah sehingga menjadi pelaku bullying itu karena pola asuh orang tuanya yang kurang pas. Latar belakang keluarganya ya. Bukan latar belakang, jadi pola asuh. Lebih kepada pola asuhnya. Jadi ada yang ya ketika dipanggil katakanlah, ketika komunikasi dengan orang tua, Pak, putranya sampean melakukan ini, loh, saya kan sudah pasrah ke pesantren. Betul. Kan gitu. Jadi tidak mau tahu Tidak ya mau tahu, apa saya yang dengan terjadi pesantren. dengan anaknya. Jadi kalau ada apa-apa anak saya, ya gimana pesantren? Ada orang tua yang seperti itu kan? Betul, sama di sekolah. Nah, ya ini kan ya bahasanya orang sekarang lulu gak bahaya tak kan gitu kan akhirnya. Kalau dia kan. Karena sebetulnya secara kalau berbicara terkait kewajiban mendidik itu kan sebenarnya orang tua. Betul. Cuma bagaimana karena orang tua dengan kesibukannya akhirnya dipasrahkan ke pesantren, dititipkan untuk dididik. Dan yang nggak kalah pentingnya juga ini bagi anak yang menjadi korban, maka orang tua harus jangan pernah mengabaikan apapun keluhan anak. Betul. Jadi ketika anak itu sudah menganggap saya kok kayaknya nggak kerasan, nggak nyaman, maka tanya apa? Yang ditanyakan pertama jangan bagaimana nilai, jangan nilai ujianmu bagaimana gitu ya. Bagaimana hafalanmu, Qurannya sudah sejauh apa? Itu berat bagi anak. Maka ketika sampai ke rumah pulang, apalagi sebentar lagi liburan Ramadan katakanlah, ya, gimana seru nggak di pesantren? Banyak nggak temannya? Gitu ya? Enak nggak? Maka orang tua harus lebih terbuka terkait itu. Ini peran orang tua yang tidak bisa tergantikan hal-hal seperti ini. Betul. Dan memang karena saking vitalnya, mau tidak mau memang bagaimana ya sebagai orang tua kita harus belajar bersama terus terkait dengan bagaimana parenting yang baik gitu. Di zaman sekarang. Di zaman sekarang. Terutama kalau tadi Pak Arifin menyampaikan dampak dari HP katakanlah. Sama anak-anak pesantren kadang ketika sudah pulang, tak lagi liburan Ramadan ini liburan panjang ya. Liburan panjang. Nah, itu kan pegang HP semua. Karena memang ada pelaku bullying yang karena dia melihat di sosial media tontonan sosial media gitu. Wah, ini kok agresif seperti ini. Maka itu akan dia lakukan juga ketika dia sudah kembali ke pesantren. Tentu nyoba gitu ya, apalagi masa remaja itu. Masa coba-coba, iya, coba-coba, iya. Ini pengawasan dari orang tua, pola asuh dari orang tua harus tetap dilakukan. Dan yang gak kalah pentingnya ya orang tua juga selain care secara psikis,
juga doanya kepada anaknya. Doanya. Jadi anak yang di pondok, anak yang sekolah umum itu seyogyanya sebagaimana yang diajarkan di agama kita, tiap selesai sholat ya di-Fatihai kan gitu kan. Di-Fatihai. Kayak Sebut satu-satu. wasilah Dengan untuk kita wasilah menyambungkan doa itu, doa. mudah-mudahan kan anak itu dia bisa menjadi tenang hatinya, ilmunya menjadi masuk, menjadi barokah, manfaatkan itu yang Betul yang diharapkan oleh kita. Tapi karena meskipun pola asuh orang tua yang seperti itu di zaman dahulu terlihat seperti biasa saja. Namun karena generasi Gen Z ini ya Ustadz, ya Bapak ya, jadi merasa sulit untuk terbuka karena pasti dibanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, itu yang menjadi masalah Gen Z. Ini terakhir pesan untuk generasi zaman sekarang, Gen Z. Kan murid dan juga santri saat ini generasi Z ya, Gen Z ya. Oke. Boleh dari Pak Arifin dulu. Pesan kami terhadap anak-anak generasi yang sekarang penuh dengan dunia yang serba ada gitu, serba ada sekarang. Serba ada. Aksesnya mudah ya Pak ya. Tolong, masalah bullying ini adalah permasalahan, bukan hanya permasalahan di salah satu pendidikan, tetapi sudah merupakan permasalahan nasional, di mana kita harus sekarang mulai kembali lagi supaya adab-adab kita dari orang tua kita yang dahulu sudah mengajarkan tentang bagaimana itu berperilaku yang baik, bertutur kata yang baik, menghargai orang itu bagaimana, yang sebaya bagaimana, orang tua bagaimana, dengan guru bagaimana, itu sudah harus menempatkan dirinya. Yang sekarang justru bukan masalah kecerdasan intelektualnya yang kita tonjolkan. Dan yang kita khawatirkan. Kalau masalah ilmu pengetahuannya, insya Allah itu sudah anak-anak sekarang itu sangat cerdas semua. Sangat cepat. Cuma yang hilang sekarang itu adalah bagaimana menjaga karakter dan akhlak yang baik, yang berimplikasi kepada perundungan atau bullying itu. Sehingga perlu dijaga itu sebagai soft skill bagi anak untuk menggapai cita-cita dan masa depannya. Masa depan mereka. Baik, terima kasih Pak Arifin. Selanjutnya Zamzami. Ya, untuk adik-adik khususnya yang Gen Z nih kan. Iya, Gen Z kita panggil adik-adik karena mereka lebih suka disayang begitu Ustaz ya. Perlakukan orang lain itu sebagaimana kamu ingin diperlakukan kan gitu. Kalau dicubit itu kamu merasa sakit, maka jangan mencubit. Kalau kamu dipukul sakit, maka jangan memukul. Kalau kamu dicemooh sakit hati, maka jangan kamu lakukan untuk mencemooh. Nah, maka ketika kamu memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, insya Allah hubungan sosialnya akan baik juga. Yang nggak kalah pentingnya juga yang harus adik-adik lakukan, tetap jaga mental health-nya. Karena sedikit-sedikit Gen Z ini kan kena mental. Kena mental ya. Sedikit-sedikit kena mental. Ingat bahwa masa depan kalian masih sangat panjang dan karir kalian juga masih sangat panjang. Apalagi Gen Z kan diharapkan yang akan mengisi Indonesia Emas di tahun 2045 gitu kan. Untuk itu sebisa mungkin isi dengan kegiatan-kegiatan positif, dan terakhir dari saya, cara untuk membuat diri kita bahagia adalah dengan cara membahagiakan orang lain. Oke, baik. Closing statement yang cukup indah ya, kata-katanya dari Pak Arifin maupun dari Ustadz Zamzami. Baik, ternyata kita bisa menyimpulkan banyak sekali hal, faktor-faktor yang menjadikan bullying ada dalam lingkungan pendidikan. Namun tidak sepenuhnya menjadi peran lembaga atau instansi pendidikan, tapi semua instansi pendidikan mengupayakan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak, khususnya di Kabupaten Pamekasan dan khususnya di umumnya di Pulau Madura. Dan bullying ini bukan menjadi masalah yang sepele, namun juga masalah yang serius dan harus ditindaklanjuti. Baik, di podcast selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi terkait bullying pada pendidikan anak usia dini yang mungkin menjadi hal sepele bagi orang lain karena masih kecil. Namun kita akan bahas pada sesi podcast selanjutnya. Terima kasih Dr. Zamzami dan juga Bapak Arifin sudah sudi hadir di studio Klik Madura kita yang kecil ini ya. Tapi semoga banyak makna yang akan tersampaikan kepada masyarakat. Serta pola-pola tadi tuh mungkin menjadi inspirasi bagi lembaga-lembaga lain untuk menerapkan juga di lembaga pendidikan mereka. Dari kita bertiga, say no to bullying. Say no to bullying.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.